Ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Dalam pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa teks laporan observasi adalah segala sesuatu yang diinformasikan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan. Jika Anda pernah membaca sebuah teks reportase, kurang lebih seperti itulah teks laporan observasi ini. Biasanya teks seperti ini banyak ditemukan di surat kabar. Sama halnya seperti jenis teks lain, teks laporan observasi juga memiliki ciri tersendiri. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Bahasa singkat, padat, dan jelas. Teks laporan observasi harus disajikan dengan menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Hal ini dilakukan agar pembaca bisa dengan mudah memahami hasil laporan observasi yang disajikan dan menghindari kesalahpahaman. Sesuai fakta. Dalam teks laporan observasi, informasi harus disajikan sesuai dengan data atau fakta yang didapatkan dari observasi atau pengamatan. Bersifat global. Dalam laporan observasi, informasi juga harus disampaikan secara global atau menyeluruh. Penulisan teks laporan observasi harus sesuai dengan struktur bakunya. Struktur baku teks laporan observasi mencakup judul. Judul dibuat dengan semenarik mungkin agar pembaca merasa tertarik untuk membaca laporan tersebut. Judul juga harus disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Contoh, strategi promosi sebagai upaya peningkatan penjualan, dampak tambang batu bara di Kalimantan, atau fotosintesis pada tumbuhan. Klasifikasi umum, definisi umum. Klasifikasi umum ini berupa pendahuluan yang berisi gambaran tentang sesuatu yang akan diteliti atau diamati. Gambaran ini dijelaskan secara umum. Aspek yang diamati, deskripsi bagian. Aspek-aspek yang diamati dalam teks laporan observasi ini antara lain, pelaksanaan observasi, tempat, waktu, objek, dan sebagainya, dan isi, hasil observasi. Ada pula yang melengkapi dengan deskripsi manfaat, yaitu penjelasan tentang manfaat sesuatu yang diobservasi. Selain struktur dan ciri teks laporan observasi, untuk dapat menulis teks laporan observasi, kalian juga harus memahami kaidah teks laporan observasi. Kaidah teks laporan observasi ini antara lain, hasil dari pengamatan atau penelitian yang up-to-date, kekinian. Sifatnya universal, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Membahas objek tunggal, tidak adanya bagian penutup, kesimpulan dari penulis. Perhatikan, contoh teks laporan observasi, manfaat pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang paling mudah didapatkan. Pupuk kandang ini bisa didapatkan dari kotoran hewan ternak seperti ayam, kambing, kelinci, marmot, atau sapi. Pupuk kandang selain mudah didapat dan murah juga ternyata lebih bagus dibandingkan dengan pupuk kimia. Tanaman yang dipupuk dengan menggunakan pupuk kandang ternyata lebih kuat terhadap penyakit dan subur. Daun dan bunga pada tanaman yang dipupuk dengan menggunakan pupuk kandang lebih banyak. Tanaman pun terlihat kuat dan sehat. Sedangkan tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia memiliki daun dan bunga yang lebih sedikit. Pupuk kandang ternyata mampu menjaga unsur keseimbangan unsur hara dalam tanah sehingga tanaman tetap mendapatkan nutrisi secara seimbang. Berbeda dengan pupuk kimia yang bisa membuat tanah menjadi rusak. Poin penting, teks observasi adalah teks yang menjelaskan hasil pengamatan atau penelitian. Judul teks harus dibuat menarik, jelas, singkat, dan padat. Bahasa yang digunakan dalam teks laporan observasi harus singkat, padat, dan jelas. Teks laporan informasi yang disajikan harus sesuai dengan fakta yang didapatkan dari hasil penelitian. Informasi yang disampaikan harus menyeluruh dengan membahas objek tunggal. Struktur teks laporan observasi mencakup judul, klasifikasi umum, definisi umum, aspek yang diamati, deskripsi bagian. Referensi, kuiper.com. Terima kasih.